Terima kasih Mbak Mutmainah selaku moderator. Suara saya terdengar jelas nih Bapak Ibu? Terdengar jelas, Bu. Oke. Mohon maaf ini suaranya kok agak menghilang, mekaten. Ya, semuanya semoga kita sehat selalu. Langsung saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di seluruh penjuru Indonesia, mulai dari Sabang, Merauke, saya baca dari capnya dari berbagai macam daerah begitu ya. Meskipun ini masih hari efektif, namun Bapak Ibu meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk belajar bersama dengan analog teaching of learning ini yang nantinya semoga sedikit atau banyak itu bermanfaat bagi kita selaku pendidik dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang kami hormati tim dari Analog Teachers, mohon maaf, Analog Teachers of Learning, yang kami hormati juga Bapak pemateri sebelumnya, yakni Bapak Muhammad Rudini, yang tadi sudah menyampaikan banyak tentang profil pelajar Pancasila, jadi saya nanti hanya menambahkan begitu saja Bapak Ibu. Oleh karena itu, biar kita tidak ngantuk, nah, ini saya minta reaction dari Bapak dan Ibu. Coba cari tombol reaction-nya, kemudian berikan reaksi Anda. Jadi saya pengen tahu saat ini Anda sedang dalam kondisi yang bahagia atau kondisi yang seperti apa gitu. Jadi silahkan memberikan reaksi Anda melalui icon reaction yang ada di Zoom meeting pada pagi hari ini. Oke, saya dulu mungkin ya yang memberikan reaksi. Nah, saya reaksinya jempol saja pada pagi hari ini karena luar biasa semangat Bapak Ibu untuk mengikuti diklat pendidikan. Yang lainnya boleh memunculkan reaksinya. Oh, Mbak Mutmainah sudah reaksinya senyum. Bu Kurniasih, Bu Carolina, reaksinya mana Ibu? Jadi kita diskusi santai begitu saja, tapi semoga diskusi santainya tetap berbobot seperti itu. Sudah ketemu, Bu? Icon reaksinya sudah ketemu belum? Iya, tapi walaupun tidak ada icon reaksinya, saya melihat dari aura positif beliau, nampaknya beliau juga bahagia dalam mengikuti diklat pada pagi hari ini. Baiklah, biar tidak mengulur waktu terlalu lama, langsung saja saya share screen materi pada pagi hari ini. Apakah sudah terlihat jelas, G? Sudah terlihat belum? Jelas, Bu. Oke. Nah, tadi sebenarnya sudah dikenalkan oleh moderator Bapak Ibu, tapi katanya kalau nggak kenal kan nggak sayang. Jadi biar kita saling menyayangi, saya perkenalan dulu. Nama saya Uswatun Hasanah, SPDI MPD. Uswatun Hasanah begitu sebenarnya namanya. Jadi Bapak Ibu bisa memanggil saya Uswah, bisa memanggil lainnya monggo, tapi saya biasanya dipanggil Uswa. Nah, saya asalnya dari Tulungagung. Mungkin Bapak Ibu ada yang aslinya dari Tulungagung. Nah, yang dari Tulungagung nanti mungkin di lain waktu kita bisa meet up berdiskusi tentang pendidikan. Kebetulan saat ini saya diamanai untuk menjadi untuk menjadi dosen di Win 1 Tulungagung, Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang strategi guru kreatif dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tadi kita sudah menyimak bersama bahwa salah satu elemen dari profil pelajar Pancasila itu kan kreatif. Nah, bagaimana siswa yang kreatif itu maka harus didahului sama guru-guru yang kreatif. Seperti statementnya Pak Nadiem itu, kalau merdeka belajar sudah ada pada diri guru, maka merdeka belajar itu akan ada pada diri siswa.
sama halnya dengan ini. Ketika kreatif itu sudah melekat pada diri guru, maka kreatif juga akan melekat pada diri siswa, begitu. Jadi guru itu bisa memberikan sinyal-sinyal aura-aura positif yang sangat luar biasa bagi pendidikan dan perkembangan peserta didik kita. Nah, saya mau memulainya dari statement Ki Hajar Dewantara terlebih dahulu. Ini sudah berganti slide ya? Ya Bu, sudah berganti. Baiklah. Sampai saat ini Bapak Ibu, walaupun beliau sudah wafat bertahun-tahun lamanya, namun pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan itu masih banyak dijadikan acuan dalam perkembangan pendidikan kita di Indonesia. Salah satu statement beliau yang saya kutip hari ini adalah, dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Jadi kalau kita lihat dari ini, maka sebenarnya budi pekerti itu sangat penting bagi setiap manusia. Karena seseorang yang memiliki kepribadian, seseorang yang memiliki budi pekerti yang baik, maka dia akan bisa menguasai diri sendiri. Karena kehidupan itu kan tidak selalu indah, Bapak Ibu ya. Ada kalanya kenikmatan berupa kebahagiaan itu menghampiri kita. Ada kalanya kita harus menghadapi sebuah cobaan, ujian. Nah, ini kalau budi pekerti itu tidak kuat pada diri seseorang, maka itu akan menjadikan sulit bagi seseorang untuk bisa move on istilahnya, atau bisa survive dalam kehidupannya. Nah, karena manusia seperti inilah, manusia beradab itulah yang merupakan salah satu tujuan dalam pendidikan dalam garis besarnya. Oleh karena itu, kalau kita coba flashback ke belakang, kita tengok kejadian-kejadian yang pernah dialami siswa. Bapak Ibu pernah mendengar berita ada siswa yang bunuh diri karena putus cinta? Itu ada di daerah dekat saya, itu di daerah Blitar. Kebetulan saya Kediri, itu kejadiannya di Blitar. Jadi ada seorang siswa itu yang bunuh diri hanya karena diputus sama pacarnya, Bapak Ibu. Nah, ini kan sebenarnya miris sekali, dalam artian berarti internalisasi atau penanaman karakter, penanaman budi pekerti ini di sekolah, di pendidikan, itu belum tercapai secara maksimal. Sehingga siswa tersebut kurang bisa menghadapi kenyataan, menghadapi ujian dengan jiwa yang teguh katakan, atau dengan istilahnya hati yang kuat. Nah, inilah kenapa kalau pendidikan karakter itu tetap tidak menjadi prioritas kita dalam pendidikan, maka ya pendidikan karakter hanya sebagai konsep belaka. Oleh karena itu sebenarnya bagaimana pendidikan karakter itu bisa maksimal kalau memang dari bawah dulu, dari tahapan ya implementer dulu, guru-guru, pendidik termasuk saya, itu benar-benar mau total, mau bersungguh-sungguh dalam menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik kita. Kemudian, nah ini pelajar Pancasila, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Rudini, jadi dalam kurikulum itu kan berubah-ubah karakternya. Kalau yang karakter saat ini yang dikembangkan oleh Mas Menteri, itu ada 6 profil yang ingin dicapai. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan keenamnya adalah mandiri. Nah, ketika keenamnya ini sudah ada pada diri siswa, maka
itulah yang kita sebut sebagai sumber daya manusia yang unggul. Jadi sumber daya manusia yang unggul itu adalah pelajar yang sepanjang hayat memiliki kompetensi global dan mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini kalau kita lihat sepertinya mudah Bapak Ibu ya, hanya 6 poin. Tapi internalisasinya butuh effort lebih, butuh usaha yang kuat dari Bapak Ibu selaku pendidik. Jadi kayaknya kok statement saya terlalu membebani gitu, tidak Bapak Ibu ya. Jadi memang kita harus saling bekerja sama, guru dengan siswa, guru dengan kepala sekolah, guru dengan orang tua, guru dengan masyarakat, itu memang harus saling bekerja sama. Sehingga sebenarnya pendidikan karakter itu bukan hanya tanggung jawab guru, tapi tanggung jawab banyak pihak. Karena pembentukan karakter itu tidak hanya dalam proses pembelajaran di sekolah, tapi juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan lingkungan di sekitarnya. Nah, kalau kita mengacu pada penguatan karakter profil pelajar Pancasila, dari desainnya Kementerian Pendidikan itu, maka ini ada beberapa strategi-strategi biar ke-6 elemen ini bisa tercapai dalam proses pendidikan kita. Di antaranya pemerintah kita mengadakan BIMTEK. Nah, namun sayangnya untuk BIMTEK ini kadang tidak bisa diikuti oleh seluruh guru. Biasanya hanya perwakilan saja dari sekolah yang kemudian mengikuti BIMTEK penguatan karakter profil pelajar Pancasila. Oleh karenanya bagus sekali langkah yang dilakukan oleh ATL ini, sehingga guru-guru kemungkinan yang belum bisa mengikuti BIMTEK atau yang saat BIMTEK berhalangan hadir bisa memperkaya keilmuannya dengan mengikuti workshop maupun diklat yang dilaksanakan oleh ATL. Selain BIMTEK, ini pemerintah mengadakan program pendampingan. Nah, program pendampingan ini dengan cara ada yang namanya sekolah penggerak, ada yang namanya guru penggerak. Nah, itu sebenarnya upaya-upaya pemerintah dalam melakukan pendampingan atau monitoring. Setelah itu ada kajian kebijakan, lalu produksi konten. Produksi konten itu berkaitan dengan ya seperti ini. Ini kan file-file yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, konten-konten yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi kita lebih mudah mengaksesnya ketika kita mau belajar secara mandiri tentang profil pelajar Pancasila ini. Selanjutnya adalah sosialisasi dan advokasi, dan yang terakhir adalah monitoring serta evaluasi. Ke-6 strategi ini tidak harus secara sistematis Bapak Ibu. Jadi bisa pendampingan dulu, baru sosialisasi, atau sosialisasi dulu, baru pendampingan. Nah, ini sifatnya tidak sistematis, harus step by step, tapi lebih kepada kondisional kalau menurut saya seperti itu. Kita akan bahas lebih detail antar poin per poinnya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga berakhlak mulia. Nah, Bapak Ibu, dalam elemen yang pertama ini, ternyata di dalamnya masih ada 5 sub-elemen. Jadi terlihat sedikit 6, tapi di dalamnya ternyata masih ada sub-sub elemennya, sehingga indikatornya menjadi banyak. Yang pertama adalah berkaitan dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Bapak Ibu, coba saya pengen mendengarkan suara indah Bapak Ibu semuanya. Kira-kira dalam mewujudkan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ini guru pada mata pelajaran apa ya yang paling bertanggung jawab? Mungkin ada Bapak Ibu bisa melalui kolom chat atau bisa langsung menyuarakan, mengunmute audionya. Kira-kira yang paling bertanggung jawab dalam pemenuhan karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ini guru-guru pengampu mata pelajaran apa?
Oke, ini Pak Teguh dari Lumajang, guru mata pelajaran PAI, PPKN. Ada yang lain? Oke, terima kasih Pak Teguh atas jawabannya. Nah, Bapak Ibu, ini berarti perlu saya luruskan sedikit, nggih. Mohon maaf, bukan maksud saya menggurui, hanya kita sharing mawon. Jadi untuk elemen yang pertama ini, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Akhlak mulianya masih dibedah lagi, ada akhlak pribadi, ada akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak kepada negara. Ini sebenarnya bukan hanya tugas dari guru PAI atau guru PKN, melainkan semua guru mata pelajaran apapun itu memiliki kewajiban, memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai ini. Saya ambil contoh guru matematika. Nah, guru matematika juga memiliki kewajiban bagaimana matematika itu disajikan kepada siswanya dan juga dapat menginternalisasikan nilai karakter yang pertama ini. Sehingga yang menjadi tugas kita adalah bagaimana kita bisa mengajarkan matematika dan juga bisa menanamkan keimanan kepada peserta didik kita. Bagaimana kita mengajarkan matematika, tapi kita juga bisa menanamkan akhlak yang baik bagi siswa kita. Nah, oleh karena itu, pada pembahasan ini nanti akan saya kerucutkan kepada pendekatan, kepada strategi, metode, dan juga teknik-teknik dalam internalisasi pendidikan karakter. Saya ambil sedikit contoh, Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau kita mengajarkan matematika, 21 dikurangi 13, itu 1 dikurangi 3 bisa enggak, Bapak Ibu? Enggak bisa ya? Biasanya, atau Mbak Mutmainah yang mau menjawab, kalau 1 dikurangi 3 itu tidak bisa, maka strateginya bagaimana? 21 dikurangi 13. 1 dikurangi 3 tidak bisa, sehingga biasanya diajarkan adalah 1 minjem kepada 2-nya, sehingga jadinya 11. Karena kan 2-nya nilainya puluhan, jadi 1 itemnya 10. Jadi minjem anak-anak. Secara tidak langsung, itu sebenarnya menanamkan pada diri siswa untuk minjem kalau nggak punya uang. Akhirnya terjadi ketika siswa tersebut besar, nggak punya uang, akhirnya pinjem. Nah, coba kita rubah dengan pendekatan-pendekatan yang berbasis karakter seperti ini. Jadi kalau 1 dikurangi 3 itu tidak bisa, maka 2-nya ini harus peka anak-anak. 2-nya memberikan 1 nilainya kepada 1 itu tadi. Sehingga yang muncul bukan konsep meminjam, bukan konsep meminta, tetapi konsep memberi. Nah, oleh karenanya memang dalam kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka itu penanaman nilai-nilai karakter baik yang poin pertama beriman, bertakwa sampai nanti mandiri itu tanggung jawab seluruh guru mata pelajaran apapun. Tidak terkotak-kotak beriman itu tanggung jawab mata pelajaran PAI atau PKN. Kemudian kreatif itu tanggung jawabnya mata pelajaran seni. Nah, jadi tidak terkotak-kotak seperti itu, nggih. Oke, baiklah saya lanjutkan pada elemen yang kedua. Yakni berkebinekaan global. Apa sih yang dimaksud dengan berkebinekaan global? Jadi berkebinekaan global ini kan mengambil dari kata bineka, dari semboyan Indonesia, negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bineka ini kan artinya beragam, bermacam-macam. Jadi berkebinekaan global itu maksudnya adalah bagaimana siswa kita itu bisa mengenal dan menghargai budaya lain. Walaupun dia orang Kalimantan, katakan yang budayanya beda, ada beberapa budaya yang beda dengan Pulau Jawa, bagaimana ketika mereka berteman itu bisa saling menghargai budaya yang satu dengan budaya yang lain. Kemudian yang kedua adalah komunikasi dan interaksi antar budaya yang
paling penting ini yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Jadi setelah mereka bisa mengenal, menghargai, itu harus ada refleksi Bapak Ibu. Jika aspek yang kedua ini bisa tercapai dalam dunia pendidikan kita, maka harapannya tidak ada lagi kasus-kasus bullying di sekolah. Jadi bullying katakan ya rambutnya berintik, kemudian dibully sama teman-temannya rambutnya lurus, atau yang kulitnya hitam dibully sama teman-temannya yang kulitnya putih. Nah itu harapannya tidak terjadi lagi di sekolah kita. Karena siswa sudah memahami konsep tentang menghargai perbedaan, menghargai budaya, dan mereka bisa merefleksikan pemahamannya pada suatu tindakan. Yang ketiga, elemen yang ketiga ini adalah gotong royong. Dalam gotong royong itu ada aspek kolaborasi, ada kepedulian, dan juga ada berbagi. Nah, berbagi itu indah Bapak Ibu ya. Jadi, apa istilahnya? Ketiga hal ini memang penting untuk kita ajarkan kepada peserta didik kita. Jadi maksud saya mengajarkan itu bukan mengajarkan secara teoritis, bukan, hanya saja menginternalisasikan nilai-nilai ini dalam proses pembelajaran. Karena dalam era digital seperti ini, kita tidak bisa hidup sendiri, kita tidak bisa istilahnya mau sendiri itu sulit Bapak Ibu. Karena kita memiliki dua dunia nyata dan juga dunia maya. Sehingga kalau kita bisa berkolaborasi, kita akan lebih mudah mencapai sebuah tujuan, menyelesaikan sebuah program, nah itu akan lebih mudah. Contohnya kalau Anda mau membuat RPP, katakan Anda membuat RPP sendiri dengan Anda membuat RPP saling berkolaborasi dengan teman paralelnya, itu kan akan menjadi lebih mudah dibanding kita membuat RPP secara mandiri. Nah, itu yang ketiga tentang gotong royong. Yang selanjutnya adalah mandiri. Elemen kunci dari mandiri ini, yang pertama adalah adanya kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Jadi, mohon maaf. Jadi, refleksi dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi ini adalah peserta didik melakukan refleksi terhadap kondisi dirinya dan situasi yang dihadapi, dimulai dari memahami emosi dirinya dan kelebihan serta keterbatasannya, sehingga dia mengetahui, oh saya ini kelebihannya apa, saya ini kekurangannya apa, keterbatasannya apa, sehingga ia akan mampu mengenali dan menyadari kebutuhan pengembangan dirinya yang sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi. Oleh karena itu, kemudian setelah dia melakukan refleksi diri, dia akhirnya memiliki kesadaran, oh ternyata saya ini butuh proses pengembangan yang seperti ini. Lalu berarti saya harus merubah pola hidup saya harus banyak membaca, katakan, saya harus banyak belajar biar saya nanti bisa mencapai apa yang saya inginkan. Nah, itu maksudnya memunculkan kesadaran akan diri dari situasi yang dihadapi. Kemudian yang kedua, ini regulasi diri. Kalau regulasi itu kan berkaitan sama peraturan, rule, Bapak Ibu ya. Jadi regulasi diri ini mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajarnya. Nah, saya punya teman Bapak Ibu, kebetulan teman saya ini memiliki kebiasaan yang sedikit unik. Jadi kalau dia itu rajin, dia 2 hari 2 malam bisa nggak tidur mengerjakan tugas. Tapi saat dia malas, itu semingguan dia tidak akan menyentuh tugas apapun karena dia merasa malas begitu. Dan ternyata setelah berkonsultasi dengan seorang psikolog, hasilnya adalah teman saya tersebut perlu untuk membuat regulasi untuk dirinya sendiri. Jadi perlu membuat jadwal target, perlu membuat jadwal kegiatan, sehingga mau tidak mau dia harus komitmen untuk menjalankan apa yang sudah diregulasikan tersebut.
Nah, dengan cara itu ternyata rasa malas, kemudian rasa tidak percaya diri, bahkan itu sedikit demi sedikit bisa terkikis dan akhirnya bisa memiliki pola yang lebih positif, yakni bisa mengatur pemikiran, mengatur perasaan atau emosi untuk menghadapi tugas-tugas maupun kewajiban-kewajiban yang harus dia penuhi. Selanjutnya adalah bernalar kritis. Nah, ini bernalar kritis ada 4 elemennya. Ini saya rasa tadi sudah dibahas, saya percepat saja. Jadi memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, ada analisis, ada refleksi pemikiran, ada mengambil keputusan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mengacu kepada taksonominya Bloom, kira-kira bernalar kritis ini ada pada C berapa ya? Ada pada C berapa, Bapak Ibu? Ada pada C4, C5, dan C6, atau menganalisis, kemudian mengevaluasi, dan mencipta. Nah, untuk seseorang memiliki kemampuan bernalar kritis, atau jika siswa kita itu ingin memiliki pemikiran yang kritis, maka dalam proses pembelajaran itu akan lebih baik kalau guru terbiasa menggunakan teknik-teknik bertanya dalam proses pembelajaran. Jadi istilahnya kalau menurut Prof. Asari, beliau itu pakar matematika, menyampaikan dengan bertanya itu akan mempercepat siswa memahami sesuatu, mempercepat berpikir siswa, begitu. Dengan pertanyaan-pertanyaan diberikan guru itu kan akhirnya siswa menjadi berpikir. Nah, dari berpikirnya itu, dari bernalarnya itu, kalau selalu diasah dalam proses pembelajaran, akan berkembang menjadi pemikiran yang kritis, bernalar kritis, begitu. Namun memang ada di beberapa penelitian dijelaskan, tidak semua pertanyaan itu memang mengarah kepada penalaran kritis. Di pertanyaan-pertanyaan yang hanya istilahnya yang hanya menguji ingatan itu tidak akan memunculkan nalar kritis. Seperti hanya berapa sih tinggi puncak Mount Everest. Nah, itu sulit pertanyaan itu, tapi pertanyaan itu tidak mengembangkan nalar berpikir kritis. Atau siapa sih istilahnya pemenang MotoGP yang di Mandalika kemarin? Nah, itu pertanyaan yang mungkin sulit dijawab, tetapi itu tidak mengembangkan kemampuan bernalar kritis karena pertanyaan tersebut hanya menuntut siswa untuk mengingat atau menghafal, bukan menuntut siswa untuk berpikir atau bernalar. Nah, itu berkaitan dengan bernalar kritis. Yang terakhir ini adalah kreatif. Jadi elemen kreatif tadi sudah disampaikan, ada gagasan yang orisinil, kemudian menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil pula. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam pendidikan karakter, dalam internalisasi karakter yang termuat dalam profil pelajar Pancasila itu saya rasa kita bisa pakai teorinya Thomas Likona itu, bahwa pendidikan karakter akan menjadi efektif kalau kita melalui proses knowing the good dulu, kemudian loving the good, baru kemudian acting the good. Maksudnya adalah penting bagi siswa sebenarnya untuk mengetahui, oh ini perbuatan yang baik, ini perbuatan baik, ini perbuatan buruk. Ini tindakan yang positif, ini tindakan yang negatif. Jadi yang pertama yang penting siswa itu tahu dulu, begitu Bapak Ibu. Setelah siswa itu tahu, maka tugas kita selanjutnya adalah loving the good. Bagaimana siswa ini merasa cinta atau merasa senang dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, bagaimana memunculkan rasa cinta? Kalau filsafatnya orang Jawa itu kan tresno jalaran saka kulino. Jadi kalau kulino interaksi, terbiasa berinteraksi, terbiasa bekerja sama katakan.
lama-lama menjadi cinlok atau cinta lokasi. Nah, itu sebenarnya kalau kita tarik pada konsepnya di sini, loving the good, kalau kita terus membiasakan peserta didik untuk berbuat suatu kebaikan, maka harapannya mereka akan merasa cinta dengan kebaikan tersebut. Mereka akan merasakan kenyamanan, akan merasakan hal yang positif ketika mereka berbuat suatu kebaikan. Nah, kalau mereka sudah merasakan cinta, maka harapannya tanpa guru instruksi, tanpa guru perintah, mereka akan berbuat kebaikan sendiri. Oleh karenanya saya rasa ini juga bagus kalau kita implementasikan dari teorinya Thomas Liquana tentang pendidikan karakter. Nah, selanjutnya dari konsep tersebut kita tarik pada konsep pendekatan pembelajaran pendidikan karakter. Jadi ini pendekatannya banyak sekali Bapak Ibu ya. Kalau pendekatan pembelajaran di SD atau MI yang kurikulum 2013 itu kan kita menggunakan pendekatan saintifik. Nah, dalam pendidikan karakter atau internalisasi profil pelajar Pancasila tersebut, kita bisa menggunakan pendekatan penanaman nilai atau inculcation approach. Apa sih yang dimaksud dengan pendekatan penanaman nilai ini? Pendekatan ini maksudnya adalah proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan pengalaman, kemudian pembiasaan, emosional, rasional, fungsional, dan keteladanan dalam menanamkan karakter, dalam menanamkan kebaikan kepada diri siswa. Yang kedua adalah pendekatan perkembangan moral kognitif dalam pendidikan karakter. Jadi selain penanaman nilai, kita juga bisa menggunakan pendekatan perkembangan moral kognitif. Jadi kalau moral kognitif ini memberikan penekanan pada aspek kognitifnya. Jadi kalau kita lihat di rangkaiannya Thomas Liquana tadi dalam unsur karakter itu pendekatan yang ini lebih kepada knowing the good-nya atau apa itu istilahnya mengetahui kebaikannya. Yang ketiga, ini pendekatan analisis nilai atau values analysis approach. Dalam pendekatan analisis nilai ini memberikan penekanan pada perkembangan kemampuan peserta didik untuk berpikir secara logis. Jadi mereka menganalisis, melakukan analisa. Kalau saya ingin berbuat kebaikan, apa yang saya dapatkan? Andaikan saya tidak berbuat kebaikan, apa yang saya dapatkan? Logikanya seperti ini. Nah, sehingga mereka mulai melakukan analisis sebuah nilai atau sebuah karakter. Nah, itu pendekatan yang menggunakan pendekatan analisis nilai. Selanjutnya yang keempat adalah pendekatan klarifikasi nilai. Kalau pendekatan klarifikasi nilai ini mengidentifikasi, berkomunikasi, berpikir, rasional, dan sadar. Jadi sudah muncul kesadaran pada diri siswa untuk berbuat kebaikan. Atau kalau tadi contohnya kita menanamkan berakhlak mulia dengan sesama, sudah muncul pada diri siswa itu untuk berbuat baik terhadap sesama. Nah, ini beberapa pendekatan yang bisa kita pilih, Bapak Ibu. Dari pendekatan ini, kita spesifikkan pada model pembelajaran pendidikan nilai dan karakter yang terangkum dalam profil pelajar Pancasila itu tadi. Jadi kalau model pembelajaran itu kan memberikan peluang untuk tumbuh kembangnya karakter positif pada diri siswa itu. Jadi dari 6 profil pelajar Pancasila itu sebenarnya bisa kita identifikasi lebih banyak lagi nanti akhirnya turunannya karakter positif yang seharusnya dimiliki oleh siswa. Berkaitan dan kejujuran. Kejujuran ini kan erat kaitannya dengan berakhlak mulia dengan Tuhan gitu, atau berakhlak mulia dengan manusia. Ini juga masuk aspek kejujuran. Tanggung jawab, disiplin, rasa percaya diri,
berpikir logis, kritis, kreatif. Nah, ini masuk pada profil pelajar Pancasila yang keenam itu tadi. Selanjutnya, model pembelajaran pendidikan karakter itu tadi ada 5 model. Sebenarnya banyak, tapi saya ambil 5 saja. Karena kelima ini saya rasa sangat mudah untuk diterapkan Bapak Ibu dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Nah, ini sebenarnya bisa kita pakai tidak hanya dalam pendidikan karakter Bapak Ibu ya, dalam pembelajaran sehari-hari bisa kita pakai. Oleh karenanya, kenapa tadi saya bilang pendidikan karakter itu tanggung jawab guru seluruh mata pelajaran. Jadi mata pelajaran apapun itu seharusnya juga membantu dalam upaya penanaman karakter pada peserta didik kita. Contextual teaching and learning ini bisa dipakai di pembelajaran untuk penyampaian teori katakan atau pada penanaman karakter. Kemudian yang kedua adalah cooperative learning. Cooperative learning itu pembelajaran kooperatif, jadi ada kerjasama antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Jadi dengan cooperative learning ini sebenarnya bisa mengembangkan banyak nilai karakter. Kita ambil contoh bernalar kritis tadi juga bisa melalui cooperative learning, salah satunya dengan diskusi. Jadi siswa saling berdiskusi antara siswa yang satu dan siswa yang lainnya. Ketika diskusi kan sebenarnya secara tidak langsung siswa terasah nalar kritisnya. Nah, yang ketiga adalah model active learning. Active learning ini berarti berpusat pada siswa. Memang agar kita mengetahui karakter ini sudah muncul atau belum pada diri siswa kan kita perlu mengidentifikasi atau mengamati perbuatan atau perilaku siswa di sekolah. Dengan pembelajaran yang active learning, kita akan lebih mudah mengamatinya, karena kan siswa aktif, sehingga kita bisa mengamati, oh gimana sih refleksnya dia kalau sedang dijalin temannya katakan, atau bagaimana refleksnya dia ketika pendapatnya tidak diterima sama teman-temannya. Nah, itu akhirnya bisa menjadi model kita dalam pembelajaran pendidikan karakter. Nah, yang keempat adalah model pembiasaan dan keteladanan. Ini sangat penting juga Bapak Ibu, kita tahu bahwa filosofi dari istilah guru itu digugu dan ditiru. Maksudnya adalah dipatuhi dan juga dicontoh begitu. Ketika guru itu selalu mengilustrasikan atau memodelkan perilaku yang baik, maka besar kemungkinan bagi siswa juga akan meneladani apa yang dilakukan oleh guru. Maka keteladanan dan pembiasaan ini menjadi model yang cukup efektif apabila bisa dilaksanakan secara intens di sekolah. Yang terakhir, ini adalah model Triprakara. Yang di luar Jawa, kira-kira bisa memahami Bapak Ibu, model Triprakara. Model ini mengadopsi dari pendidikan adab wataknya Ki Hajar Dewantara. Triprakara itu kalau dalam bahasa Indonesianya adalah 3 perkara. Tri itu 3, prakara itu 3. Nah, ini ada sedikit ilustrasi dari implementasi model Triprakara. Saya rasa ini tidak hanya bisa diimplementasikan di Pulau Jawa, Bapak Ibu. Di pulau yang lain, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, kemudian Papua, nah sangat bisa mengimplementasikan model ini. Kalau Bapak Ibu mau memvariasikan namanya, silahkan. Katakan kalau di Sulawesi itu 3 perkara bahasa daerahnya apa ya? Nah itu divariasikan kemudian malah bisa menjadi model baru dalam PTK. Semisal Bapak Ibu ingin menjadikan model tersebut sebagai penelitian tindakan kelas Bapak Ibu semuanya. Nah, ini ilustrasinya di salah satu sekolah yang ada di Malang.
itu gurunya membawa segenggam permen. Nah, permen itu kemudian dibagikan kepada siswa. Jadi tidak ada peraturan. Permen itu ditaruh di meja, kemudian guru bilang, oke anak-anak silahkan ambil permen yang ada di meja. Nah, sontak setelah Bu Guru bilang seperti itu, anak-anak segera berebut Bapak Ibu untuk mendapatkan permen. Ada yang kesikut itu apa ya bahasa Indonesianya? Kena tangan temannya, kemudian ada macam-macam, karena kan kalau anak sekolah dasar itu mereka sangat aktif ya dan tidak sungkan-sungkan begitu, jadi langsung berlarian untuk berebut mengambil permen. Setelah itu guru melakukan refleksi. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah mengambil permen tanpa ada peraturan cara membaginya. Bagaimana perasaan kalian? Nah, ini anak-anak coba diajak untuk merefleksikan diri itu tadi, Bapak Ibu. Si Rizky bilang, tidak enak, Bu. Kemudian si tantinya bilang, tidak adil. Windanya bilang, curang, Bu. Vianya bilang, nakalan, Bu. Hasananya bilang, sakit semua, Bu. Karena, ke bentuk-bentuk gitu sama temannya. Dan si tadinya bilang, saya ketonyo, Bu. Ketonyo itu ketonjok. Nah, bahasa Indonesianya ketonjok. Saya ketonjok, Bu, sakit gitu. Tantinya bilang, tidak adil, Bu. Ada yang dapat banyak, ada yang tidak dapat sama sekali. Enak, Bu, yang dapat banyak, lah yang nggak dapat banyak gitu. Kemudian si Alivia juga komplain sama Bu Guru. Tidak adil, sudah tidak dapat permennya, tangannya keinjak-injak, sakit semua wes Bu badan saya gitu. Nah, setelah guru bertanya kepada siswa, setelah itu guru bertanya kepada siswa yang mendapatkan permen banyak. Nah, ini gambarnya siswa yang dapat permen banyak, Bapak Ibu. Jadi dari proses pengambilan permen ada yang dapat banyak, ada yang nggak dapat sama sekali tapi badan sakit semua, ada yang dapatnya satu macam-macam, tergantung usaha mereka. Nah, lalu Bu Guru coba tanya sama yang dapat permen banyak. Siapa yang dapat permen banyak? Bagaimana perasaan kalian? Bagi yang dapat permen banyak ya enak Bu, seru Bu, saya suka Bu. Nah, gitu. Setelah itu Bapak Ibu, ini dari hasil penelitian ya. Saya ambil dari artikelnya Prof. Sa'dun. Setelah itu kemudian Bu Guru meminta anak-anak untuk mengumpulkan permennya itu lagi di atas meja. Akhirnya semua permennya sudah diambil tadi, dikumpulkan lagi di atas meja Bapak Ibu. Nah, pada session ini sebenarnya guru ingin menanamkan beberapa nilai karakter yang ada dalam profil pendidikan Pancasila itu tadi. Di antaranya adalah bernalar kritis, kemudian gotong royong, dan satunya adalah berakhlak, bertakwa tadi ya, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Jadi ketiga nilai ini sebenarnya pengen dicapai dalam proses pembelajaran ini. Lalu Bu Guru bilang kepada muridnya, nah kalau begitu coba sekarang setiap anak-anak berdiskusi, berunding dengan teman-temannya, peraturannya bagaimana, atau kita harus membuat peraturan yang seperti apa biar permen ini bisa rata didapatkan oleh seluruh siswa dan tidak ada siswa yang ketonjok, tidak ada siswa yang keinjek begitu. Itu instruksinya Bu Guru. Kemudian akhirnya siswa tersebut berkelompok, memutuskan untuk berkelompok dan berdiskusi. Dari hasil diskusinya tersebut, siswa menyampaikan kepada guru terkait dengan peraturan mengambil permen yang mereka sepakati. Jadi peraturannya adalah permen tersebut dibagi oleh ketua masing-masing kelompok. Jadi masing-masing kelompok ketuanya itu maju ke depan untuk membagi permen tersebut sama rata sesuai dengan jumlah anggota kelompoknya. Baru setelah itu Bu Guru menanyakan kepada siswa, bagaimana pendapat kamu tentang peraturan yang sudah kita sepakati dalam mengambil permen ini? Si tantinya bilang, wah saya senang Bu,
Kemudian si Farida yang tadi bilang nggak adil, sekarang bilang, adil Bu, ini saya suka ini. Kemudian yang Irmanya bilang, semuanya bisa dapat permen dengan jumlah yang sama. Yang Andinya bilang, tidak enak Bu, tadi loh saya dapat banyak, sekarang cuma dapat 3. Lalu si Faiznya bilang, tidak apa-apa Bu, tadi saya juga dapat banyak, sekarang dapat 3. Yang penting semuanya bisa kebagian. Nah, mulai tuh muncul apa itu namanya, akhlak bagi sesamanya, atau apa itu namanya, elemen pertama dari profil pelajar Pancasila pada diri si Faiz ini. Kemudian Bu Guru merespon pernyataan Faiz. Benar kata Faiz, buat apa ya kita dapat banyak sedangkan teman kita tidak makan. Kemudian si Via juga bilang, iya Bu, itu namanya tidak adil. Kalau dibagi sama rata begini, jadinya bisa adil. Lalu si Bu Guru juga bilang, betul, kita hidup harus saling berbagi. Sevia namun menyampaikan bahwa ya tetap saja nggak adil Bu, bisa-bisa yang membagikan dapat lebih banyak. Itu kalau semisal tidak menggunakan peraturan. Jadi Bapak Ibu, potret seperti ini itu alangkah indahnya kalau kita bisa menerapkan hal-hal semacam ini dalam proses pembelajaran kita. Yang pertama, siswa menjadi senang dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran menjadi sangat interaktif, siswanya sangat aktif, gurunya juga selalu merespon apa yang dilakukan oleh siswa. Nah, kira-kira kalau menurut Anda sendiri, Bapak Ibu, dari kegiatannya seperti ini bisa memunculkan elemen karakter apa saja yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Coba bisa dicek di kolom chat maupun secara langsung juga boleh. Kira-kira elemen apa saja yang bisa terbentuk dari proses kegiatan yang seperti ini, kegiatan pembelajaran seperti ini? Oke, kalau malam-malam jawab sekarang, nanti bisa direfleksikan diri secara mandiri. Oh iya, kira-kira itu nanti kalau pembelajaran dilaksanakan seperti ini, maka akan muncul nilai ini pada diri siswa. Begitu harapannya Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut. Itu tadi contoh ilustrasi dari model Tri Prakoro yang diteliti oleh Prof. Sa'dun. Nah, dari model-model tersebut, kita bisa menggunakan beberapa teknik pembelajaran pendidikan karakter yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Jadi kalau teknik itu kan cara yang digunakan guru untuk menanamkan pendidikan dan nilai karakter bagi siswanya. Jadi kalau teknik itu sifatnya lebih pada praktisnya gitu, langsung caranya oleh guru. Ada beberapa teknik pembelajaran pendidikan karakter. Ada percakapan tekniknya. Jadi tadi kan menggunakan teknik percakapan Bapak Ibu ya, yang dilakukan oleh Bu Guru saat membagikan permen itu tadi. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan teknik yang lain seperti teknik bercerita, teknik berkisah. Nah, itu juga teknik dalam internalisasi pendidikan karakter. Kemudian ada lagi teknik perumpamaan, ada keteladanan. Nah, keteladanan ini ya Bapak Ibu memberikan contoh, itu berarti secara tidak langsung Bapak Ibu mengajarkan dengan teknik keteladanan. Dan yang kelima, itu bisa menggunakan teknik pembiasaan atau operant conditioning. Pembiasaan ini bisa dilaksanakan secara natural, bisa dilaksanakan dengan cara mengkondisikan. Seperti contoh, saya pernah tahu ada sekolah yang membiasakan siswa-siswinya setiap pagi itu sholat duha secara bersama-sama. Nah, itu namanya pembiasaan melalui pengkondisian, operant conditioning. Atau ada juga sekolah-sekolah yang setiap pagi gurunya selalu berjajar di pintu dulu ya sebelum COVID, lalu bersalaman dengan peserta didiknya. Nah, itu pembiasaan yang dikondisikan. Kemudian teknik yang selanjutnya ada teknik ibroh dan mau'idoh. Kalau ibroh ini berkaitan dengan
hikmah ya. Jadi pengalaman peristiwa-peristiwa yang ada hikmahnya itu yang kita jadikan apa istilahnya teknik dalam proses pembelajaran. Dan mauidhah ini berkaitan dengan nasihat. Saya rasa kalau di agama lain juga sama, mungkin istilahnya saja yang berbeda. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, berkaitan dengan strategi guru kreatif dalam profil pelajar Pancasila, implementasi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.